Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Ibu semua yang menonton video ini, kembali lagi bersama saya, Bung Diki, yang hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu membaca data di dashboard. Nah, ini materi yang cukup penting bagi orang-orang yang telah beriklan. Kenapa? Karena ini adalah pengambilan keputusan apakah iklannya berjalan dengan baik atau berjalan dengan tidak baik, iklannya winning atau perlu diganti. Maka saya mau memberikan salah satu sampel di bisnis saya, yaitu catering Akika, dan ini pakainya CTWA ya. Ini pakainya CTWA. Baik ya, kita mulai. Ini adalah dashboard dari Mahir Digital. Dashboard dari Meta Ads ya. Dashboard dari Meta Ads, di mana dashboard ini akan memberikan data dari Bapak Ibu semua, hasil harian, bulanan, tahunan, bahkan maksimal Bapak Ibu semua beriklan. Nah, data ini kadang-kadang rancu sekali ya, rancu sekali. Makanya kita perlu buat data. Nah, saat ini saya akan mencontohkan untuk membaca matriks data beriklan. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum ini bagaimana cara membacanya? Yaitu kita harus mengubah data matriksnya, karena kalau seperti ini bingung kita membacanya. Nah, saya mengubah cara data matriks. Pertama adalah di sini ada kolom ya. Di sini ada kolom. Ini saya coba gambarkan ya Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada kolom. Nah, kolom ini menjadi data kita untuk bisa diubah. Oke ya, saya hapus. Oke, kita klik sini Bapak Ibu semua. Kolomnya kinerja. Nah, kolom kinerja ini untuk melihat aktivitas pekerjaan kita sebenarnya secara sederhananya. Cuman posisinya ini bisa dibilang sangat-sangat eh, general sekali. Makanya kita untuk buat CTWA kita harus buat yang custom. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu semua klik kinerja. Nah, kita pilih, wah kok mau yang seperti apa. Nah, kita karena custom, kita klik sesuaikan kolom. Kita klik sesuaikan kolom. Nah, data matrix ini ya, ini adalah data matrix. Kalau kita lihat banyak sekali Bapak Ibu semua. Nah, ini yang kolom ini yang kita bisa pilih nanti. Nah, bagaimana cara memilihnya? Saya mau menghapus semuanya dari hasil hingga nama set iklan. Jadi penayangan dan tindakan tidak saya hapus. Oke ya, hasil sampai set iklan. Saya hapus. Oke, saya sudah hapus. Kemudian saya mau naruh apa? Nah, saya mau naruh apa? Yang pertama adalah Bapak Ibu semua, silakan di sini ada tulisan cari matriks atau pengaturan kolom. Kita klik saja, kemudian kita ketik Bapak Ibu semua supaya lebih gampang. Pertama saya mau naruh misalnya jumlah yang dibelanjakan. Nah, jumlah yang dibelanjakan atau bahasa Inggrisnya amount spent. Ya, kemudian yang kedua Bapak Ibu semua, saya mau taruh terkait dengan jangkauan. Oke. Nah, selanjutnya itu impresi Bapak Ibu semua. Impresi. Nah, kemudian masuk ke frekuensi. Nanti sekaligus saya mau kasih tahu cara membacanya. Habis dari impresi masuk ke frekuensi, habis dari situ masuk klik tautan. Oke ya. Nah, habis dari situ klik tautan masuk ke CTR. CTR banyak sekali Bapak Ibu semua, kita pilih yang CTR rasio klik tayang tautan. Klik. Nah, habis dari sini kita masuk ke CPM. Ya, CPM kita masuk. Habis dari sini masuk ke yang namanya CPC. CPC. Nah, ini kita ambil yang mana? Ambil yang ya biaya per klik tautan. Nah, di sini habis itu masuk hasil ya, termasuk biaya per hasil. Oke ya, biaya per hasil. Oke, sudah masuk semua Bapak Ibu semua ya. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah di sini ada tulisan simpan sebagai preset kolom. Nah, di sini bisa simpan sebagai preset kolom.
atau kita bisa klik di sini. Nah, simpan sebagai preset baru. Kalau misalnya Bapak Ibu semua punya preset sudah ada, kayak saya kan matriksnya banyak. Nah, itu saya pakai simpan sebagai preset baru, klik. Nah, silakan di sini Bapak Ibu semua tulis matriks CTWA. Ya. Nah, ini udah ada nih namanya new misalnya, ya. Jadi namanya bisa diubah-ubah. Oke ya, matriks CTWA new. Oke. Nah, ini kita sudah bisa lihat. Oke, kita mau mulai dari harian aja ya Bapak Ibu semua ya, supaya gampang. Oke, kita harian ini. Oke, nah harian. Jadi Bapak Ibu semua cara bacanya seperti ini. Pertama saya mau ngasih tahu berapa budget harian saya, misalnya seperti itu ya. Saya mau ambil dulu yang ini. Satu nama aja supaya terlihat gampang, mudah. Kalau Bapak Ibu semua banyak ini pusing, saya search aja di sini. Oke, saya masuk ke sini aja ya Bapak Ibu semua ya. Oke, jadi Bapak Ibu semua, saya di tanggal 2 Juni 2026 saya beriklan ya, ini beriklan dengan budget 35.000 per hari Bapak Ibu semua. Saya pakai ABO ya, budget 35.000 per hari. Nah, ternyata dalam satu hari kita mulai baca datanya Bapak Ibu semua ya. Ternyata dalam satu hari Bapak Ibu semua saya membelanjakan ya, Facebook membelanjakan budget saya itu 33.452 ya, dengan hasil apa? Hasilnya adalah jangkauan saya ke lokasi yang saya tuju itu 7.671 ya. Jadi jangkauannya sebesar 7.671 orang. Kemudian impresinya, penyebaran iklan saya di 7.833 orang ya, di 7.833 orang. Oke, nah kemudian masuk nih ke frekuensi. Frekuensi ternyata dari mana? Dari impresi dibagi jangkauan. Maka terciptalah 1,02. Terciptalah 1,02. Nah, dari jangkauan yang 7.600, maka orang yang tertarik dengan iklan saya itu hanya 8 orang. Ya, hanya 8 orang, kemudian rasionya itu 0,10%. Ya, 0,10%. Nah, untuk CPM atau biaya per 1000 tayangan alias biaya impresi adalah 4.271. Nah, kalau 4.271 itu dibagi 1000, berarti jumlah biaya iklan saya per tayangan itu hanya 4,27 rupiah ya, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke sini ke CPC. CPC itu cost per klik, biayanya adalah 4.182. 4.182. Dari mana? Dari budget dibagi klik tautan. Oke ya. Nah, kemudian ternyata dari 8 orang itu 3 orang nanya. Ada hasilnya, yaitu 3 percakapan pesan dimulai. Berarti dari 8 itu ada 3. Kemudian biaya hasil biaya per hasilnya adalah 11.151 ya, 11.151. Ini bagus gak Bapak Ibu semua? Nah, ini pertanyaan penting ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua ngeliat ini secara komprehensif dan secara goalsnya ya, secara goalsnya maksudnya apa? Bapak Ibu semua kalau ngeliat ini bagus banget jangkauan dan impresi. Kemudian kalau kita udah masuk ke klik tautan, ini termasuk apa? Termasuk, dan CTR ya, sorry, klik tautan dan CTR ini termasuk iklan yang gak tertarik dari sisi audiens. Karena apa? Karena jangkauannya 7.600, klik tautannya hanya 8. Maka CTR-nya 0,1. Maka kalau harus yang diganti ini apa? Yang harus diganti ini kreatifnya. Ya, yang harus diganti ini kreatifnya. Nah, kenapa saya bilang harus diganti? Karena ini ada KPI-nya untuk CTR. Misalnya KPI CTR itu adalah 1%. Ini hanya
0,1%. Jadi ini harus diganti nih Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kok kenapa saya nggak ganti? Pertanyaannya ada di hasil Bapak Ibu semua. Ya, pertanyaan ada di hasil. Nah, ternyata dari 8 itu 3 orang yang ngechat. Ya, 3 orang yang ngechat, maka biaya per hasilnya itu 11.151 Bapak Ibu semua. Nah, KPI saya untuk iklan ini sebesar Rp20.000, ya, sebesar Rp20.000. Ini 11.151. Berarti apa? Berarti iklan ini murah, ya. Ini bayangkan Bapak Ibu semua, ada iklan jelek tapi murah, ya kan? Iklan jelek tapi murah dan menghasilkan pastinya, karena ini udah lama banget dari 20 November 2026, berarti November, Desember, ambil dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, udah masuk ke Juni, berarti masuk bulan ke-7. Ya, ini murah sekali Bapak Ibu semua. Ya, ini bisa dibilang murah sekali. Maka saya tetap eh, mengaktifkan iklan ini supaya apa? Supaya ini tetap bisa jalan karena ini cukup murah. Nah, ini yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu semua bahwa kita bisa baca data tapi kita harus lihat goals kita. Goalsnya kita apa? Di hasil dan biaya per hasil. Sama ini KPI-nya masih bagus, maka yang ini bisa kita ulang, ya. Bisa kita ulang atau kita bisa tambah kampanyenya tetapi tidak mematikan untuk konten seperti ini. Oke ya. Jadi itu Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu semua bisa membaca data lebih baik, dan kalau misalnya Bapak Ibu semua ada yang perlu ditanyakan, boleh kita ngobrol bareng. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.